Nah, pemakaian bahasa Arab itu juga sudah terjadi misalnya di Syria sebelum ajaran Islam muncul. Kalau nggak percaya coba lihat, jangan membaca buku Kristen, baca buku Islam saja, misalnya bukunya Pak Quraish Shihab misalnya, Mujizat Al-Quran. Terus di dalam buku itu ada prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Prasasti itu ada tanda salibnya, coba cari bukunya. Atau beli bukunya Kamil Al-Baba, Islamic Calligraphy misalnya. Itu ada pemakaian huruf-huruf Arab itu sudah ada di gereja sebelum zaman Islam. Misalnya prasasti Umul Jimal pertengahan abad ke-6. Itu diawali dari kata-kata Allahu Ghaffara li Ulai. Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada seminar kali ini kita akan membahas mengenai Injil-Injil yang lain. Yang lain di sini maksudnya adalah Injil-Injil yang sebetulnya bukan Injil. Karena apa? Karena buku ini ditulis jauh setelah abad pertama Masehi. Jadi dalam catatan sejarah, buku-buku apokrifa yang dikenal dengan pseudo gospel, Injil-Injil palsu, itu ditulis paling awal. Sebetulnya bukan Injil. Awal abad ketiga Masehi, jadi jauh setelah peristiwanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan yang cukup dihebohkan di dunia polemik lintas agama. Dan sebenarnya kebanyakan tulisan-tulisan polemik itu hanya meraup keuntungan dari sensasi yang diciptakan. Misalnya, sebelum saya masuk dalam materi ya, misalnya seolah-olah gereja itu sengaja menolak sumber-sumber lain tentang Yesus karena itu bertentangan dengan ajaran gereja misalnya. Secara khusus yang dituduhkan itu adalah tentang ketuhanan Yesus Kristus misalnya. Karena itu kenapa Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, kisah Yohanes itu ditolak oleh gereja. Bahkan ada yang membuat sensasi yang mengatakan bahwa gereja menyembunyikan kebenaran. Dan biasanya yang dituduh itu dalangnya adalah Vatikan atau Roma misalnya. Ada lagi yang mengatakan secara khusus itu pada abad 16 mulai muncul buku yang berjudul Injil Barnabas. Injil ini ditolak sengaja oleh gereja karena di dalamnya memuat nubuat tentang kenabian Muhammad misalnya. Nah, di sini kemudian orang Kristen biasanya yang awam terhadap sejarah gereja secara khusus adalah gereja mula-mula kemudian menjadi bingung. Saya berikan banyak referensi tentang masalah ini secara khusus. Ini menjadi bahan pergumulan saya jauh sebelum saya terlibat dalam diskusi-diskusi seminar-seminar lintas agama. Buku yang pertama saya tulis itu adalah Telaah Kritis Injil Barnabas. Itu saya tulis ketika saya masih mahasiswa. Artinya bahwa concern saya dan minat saya terhadap percakapan-percakapan lintas agama secara dialogis, bukan debat-debat yang kurang mendidik, artinya menang kalah tidak, tetapi benar-benar berbasis literatur. Misalnya ketika kita dituduh gereja telah menyembunyikan Injil-Injil yang dianggap merugikan ajaran pokok gereja tentang Tritunggal, tentang keilahian Yesus. Bahkan ada yang mengatakan kitab-kitab itu dibakar. Misalnya ini yang akhir-akhir dikembangkan oleh apa? Da Vinci Code misalnya. Kitab-kitab itu dibakar. Bahkan Konstantin yang menentukan, maksudnya Kaisar Konstantin, yang menentukan mana yang masuk kanon atau mana yang tidak. Berita seperti itu berseliweran, apalagi sekarang ini era YouTube, era internet. Padahal akhir-akhir dikembangkan anak-anak muda di gereja yang menjadi tulang punggung dari masa depan gereja sendiri tidak boleh awam terhadap ini.
Bahkan sekarang kalau kita berbicara di dunia medsos, berita seperti itu di Google misalnya, itu buku-buku yang sekarang difitnahkan seolah-olah disembunyikan oleh gereja, dengan mudah itu bisa diakses. Terjemahannya dalam bahasa Inggris yang namanya The Gospel of Thomas, The Gospel of Philip, itu bisa dengan mudah di download di internet, di Google misalnya. Nah kalau dulu ya, kita memang sangat tergantung dengan apa namanya buku ya, misalnya ini apa yang dituduhkan terjemahannya dalam sembunyikan oleh gereja ini diterbitkan secara terbuka, bahkan dalam teks asli di mana Injil yang tidak asli itu ditulis. Teks asli maksudnya teks mula-mula, misalnya ini Injil Philip, The Gospel of Philip dan The Gospel of Maria Magdalena misalnya, yang menceritakan Yesus berciuman dengan Maria. Itu kurang ajar sekali, itu banyak sekali buku-buku seperti itu. Itu beredar, dan ini misalnya sudah bisa melihat tertulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Koptik dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah, padahal Yesus kan tidak bicara dalam bahasa Koptik. Bahasa Koptik kan dipakai oleh orang Kristen di Mesir. Secara khusus adalah orang Kristen Ortodok Koptik. Dan itu tidak muncul di abad pertama. Bahasa Koptik itu adalah pengembangan dari bahasa Mesir kuno yang kemudian hurufnya diganti dengan huruf-huruf Yunani, ditambah dengan 7 karakter yang tidak ada dalam bahasa Yunani. Sampai hari ini bahasa itu dipakai. Kemudian dalam hal misalnya nama-nama dewa yang muncul pada Mesir kuno itu dibuang oleh orang Kristen, dikontekstualisasikan, diganti dengan misalnya istilah-istilah Yunani, theos misalnya, agios, otheos, agios, iskiros, agios, satanatos, itu kan bahasa Yunani. Tapi sudah berpadu dengan bahasa Koptik ya, itu dalam misalnya di Mesir. Jadi itu tidak dijumpai di abad pertama. Nah kemudian pada tahun 1945 itu ditemukan naskah-naskah Injil yang ditulis oleh kaum Gnostik. Jadi ini bukan Injil Kristen, ini Injil yang ditulis oleh kaum Gnostik di Mesir, yaitu di Nag Hammadi. Itu pun juga diterbitkan. Misalnya ini diterbitkan dalam terjemahan bahasa Arab ini. Ini salah satu dari jilid yang berjilid-jilid buku ini diterbitkan sampai sekarang, tidak pernah disembunyikan oleh gereja. Juga selain buku-buku yang disebut buku Gnostik ya, itu pun juga selain buku-buku Gnostik itu beredar juga kisah-kisah yang lebih berfungsi sebagai menutup kekosongan. Misalnya contohnya, Yesus itu kan di dalam Alkitab ditulis berkarya, misalnya pada kelahirannya ditulis, tetapi Yesus yang lahir pada tanggal 25 bulan Kislev, itu tahun Ibrani, tahun Yahudi, yang kemudian nanti dikonfirmasikan atau diparalelkan dengan kalender Julian. Kalender Julian itu tanggal 25 Desember. Nah sekarang kalender Julian jatuhnya tanggal 7 Januari. Aslinya dulu tertulis 25 Desember, oleh karena apa? Ini pun juga awam di kalangan kita, sehingga orang mengembangkan 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari misalnya. Dan orang percaya saja walaupun nggak tahu dokumennya. Padahal kenapa bergeser menjadi 7 Januari dari 25 Desember? Kita tidak tahu bahwa pada tahun 1582 di kalender kita itu hilang 11 hari. Jadi bulan Oktober tanggal 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15 tidak ada, langsung tanggal 15. Jadi tanggal 4 langsung tanggal 15. Jadi 11 hari. Kenapa? Karena tidak cocokkan dalam perhitungan kalender barat. Itu yang dikenal dengan kalender Gregorian yang direvisi oleh Paus Gregorius. Makanya sampai hari ini gereja-gereja timur masih tetap memakai kalender akurat yang dipakai di abad-abad awal Masehi, sementara gereja barat yang diikuti Katolik sama Protestan itu mengikuti kalender Gregorian. Nah ini pun juga kita tidak paham, sehingga gereja ini diharu-birukan, dikacaukan oleh berbagai macam opini. Misalnya kelahiran Dewa Matahari Sol Invictus itu diambil oleh gereja
dan lagaknya itu kayak pinter-pinter gitu loh. Padahal dokumennya juga dia tidak pegang. Lah ini aneh ini saudara-saudara. Lalu kenyataannya Yesus lahir itu tanggal 25 bulan Kislev yang bertepatan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Nah ini kan yang kita juga nggak tahu ini, bahwa gereja purba itu memiliki kalender bulan yang diikuti dari Yahudi, kalender matahari, kalender Samsiah, yaitu kalender yang sekarang ada Gregorian, ada Julian, dan ada kalender Koptik. Ini menyebar karena gereja itu kan bukan hanya gereja Roma, hanya yang wilayah barat saja ada satu gereja namanya gereja Roma, tetapi ada gereja Antioquia yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, kemudian gereja Konstantinopel atau gereja ortodok Yunani, kemudian gereja Alexandria yaitu gereja ortodok Koptik, sementara gereja yang di Antioquia tadi menjadi gereja Syriak ortodok dan seterusnya. Nanti berkembang menjadi Russian ortodok, Ethiopian ortodok, Martoma dan sebagainya. Baru cabang yang dari barat itulah yang menjadi Protestan, kemudian beranak lagi dengan gereja-gereja modern. Karena konsentrasi kita hanya ada di gereja barat, maka yang timur ini sama sekali nggak disentuh. Akhirnya kalendernya kacau balau, kita nggak ngerti, dituduh-tuduh dewa matahari, kita yes saja. Bahkan gereja modern sekarang sudah tidak mau Natalan, kan jadi macam-macam dampaknya. Kenapa macam-macam? Karena kita melupakan sejarah kita. Makanya dulu Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah padahal kalau dilihat dari kronologi Alkitab itu clear sekali. Kenapa Yesus lahirnya 25 Desember menurut kalender matahari? Tapi ya tahun kita kok 1 Januari, kenapa? Karena orang Yahudi yang namanya perjanjian Abraham itu, yang namanya perjanjian sunat itu dihitung setelah 8 hari kelahiran. Jadi bukan pada saat sang anak itu lahir, tapi pada saat 8 hari disunat, maka saat itulah awal dari kehidupan itu dihitung. Karena apa? Karena itu perjanjian Abraham. Yesus lahir sebagai anak seorang Yahudi. Dia menggenapi Taurat dengan melaksanakan Taurat. Supaya apa? Supaya tergenapi semua. Setelah genap saatnya Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Makanya Alkitab mencatat Brit Milah Yesus. Brit Milah itu perjanjian sunat. Makanya di kalender gereja kuno tanggal 1 Januari selain itu disebut sebagai tahun baru Masehi, itu disebut Kitan Al-Masih, yaitu sunatnya Yesus Kristus, dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 misalnya. Kemudian setelah itu muncul berapa? Umur 12 tahun. Karena apa? Umur 12 tahun itu pada zaman Yesus adalah usia bar miswah. Bar miswah itu menjadi anak yang dinyatakan dewasa untuk memperoleh atau menerima hukum Taurat. Dan setelah itu kan tidak diceritakan lagi. Sampai pada kira-kira usia 30 tahun Yesus tampil di depan umum. Lah itu pun juga heboh. Kita ada yang percaya Yesus pergi ke India, ya kan? Ada yang percaya naskah Himis katanya Yesus pergi ke Tibet, macam-macam. Itu karena dampak kita melupakan sejarah. Padahal kalau Anda membaca sebuah traktat yang sampai sekarang juga dipegang oleh orang Yahudi, namanya Pirkei Avot 1. Itu disebutkan usia-usia orang Yahudi. Umur 5 tahun misalnya. Ben Kames Sanim Lamikra. Umur 5 tahun dia membaca kitab suci mulai Alef, Bet, Gimel, Dalet. Sampai nanti umur 10 tahun dia membaca Misnah. Lalu umur 13 tahun, di zaman Yesus umur 12 tahun, itu Misfot. Dia mendapatkan hukum. Artinya 13 tahun dia mulai menerima hukum Taurat. Akhirnya dia sudah belajar Taurat, dia mulai membaca ayat-ayat seperti Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et za'aret, misalnya kitab Kejadian tentang penciptaan, atau misalnya pengakuan iman Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, itu pada usia ketika orang sudah bermiswah.
Ada buku-buku apokrif yang mencatut nama Rasul Thomas. Jadi kalau ada The Gospel of Thomas itu bukan berarti Thomas bener yang nulis. Mungkin Thomas Jorgi atau Thomas siapa itu. Tapi memang dicatut nama rasul-rasul, The Gospel of Peter. Itu bukan Rasul Petrus yang menulis. Karena apa? Gereja kuno itu punya silsilah kerasulan. Ada yang namanya successio apostolik. Bahasa Arabnya itu taklid al-muqaddas. Jadi misalnya 12 rasul. Itu kan punya murid-murid. Rasul Petrus di Antioquia punya murid namanya Ignatius. Nah kalau orang Indonesia, Ignatius kan Katolik Pak, karena nggak ada di Alkitab, kan keparah sekali kan. Loh padahal itu muridnya Rasul Petrus, gara-gara nggak ada di Alkitab, terus dianggap bahwa wah itu Katolik, itu kita nggak ikut-ikut. Akibatnya apa? Karena gereja ini muncul dari mental permusuhan. Yang ada apa? Yang untung ya kelompok-kelompok yang memanfaatkan kekosongan sejarah tadi. Dari Ignatius itu kemudian ditulis 7 dokumen. 7 dokumen yang itu menyatakan bagaimana rasul-rasul mengajar muridnya. Ya, misalnya Yohanes punya murid namanya Polikarpus dari Smyrna. Dan Smyrna itu termasuk satu di antara 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Kemudian Polikarpus ini bukan sekedar dicatut namanya kayak buku apokrif ini. Dia sendiri menulis buku, tapi karena buku itu bukan Alkitab sama orang Kristen nggak dibaca. Ini akibat apa? Akibat orang ekstrim menafsirkan kata sola scriptura. Akhirnya sejarah itu ditendang habis dari gereja. Akibatnya ketika demit-demit modern ini muncul, ya kan? Kita tidak mendapatkan referensi. Padahal gampangnya aja, Bapak Ibu. Dari mana kita tahu Matius penulis Injil pertama? Coba. Wong itu tidak ada di pasal-pasal ayatnya, tidak ada. Coba cari di pasal 1 sampai pasal 28 Injil Matius, mana ada yang mengatakan bahwa yang nulis itu Matius? Tidak ada kan? Beda dengan surat Rasul Petrus, surat Rasul Paulus kan ada alamatnya. Surat Rasul Petrus yang pertama, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus kan jelas. Itu ada dari Paulus hamba Yesus, itu kan ada. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa percaya? Terus orang mengatakan katanya kelompok-kelompok seperti Saksiova itu kan dari judulnya Pak. Yang kasih judul siapa? Kok berani-beraninya? Wong di pasal ayatnya tidak ada. Yang kasih judul itu adalah bapak gereja yang diajar oleh yang nulis Injil. Misalnya Papias itu muridnya Yohanes, ya kan? Makanya dia berani kasih judul itu karena apa? Dia saksi mata, wong dia muridnya sang penulis. Yang itu kemudian ketika muncul bidat-bidat, ya seperti misalnya Markion, Korintus pada abad kedua, gereja menegaskan otoritasnya dan mengatakan, hai Markion, berani-beraninya kamu merevisi Alkitab. Itu milik siapa Alkitab? Kamu diajar oleh Rasul siapa? Katanya Irenaeus dari seperti misalnya Markion, bukunya Absurdus Heresis, 4 jilid bukunya. Kami bisa menunjukkan katanya para episkop, para penilik jemaat, para uskup itu siapa yang ngangkat dari rasul siapa. Makanya ketika munculnya bidat-bidat itu, gereja kemudian menegaskan kanon. Makanya ada kanonisasi perjanjian baru. Itu bukan baru muncul pada konsili Kartago di abad keempat, kosong lagi sejarahnya. Padahal di abad kedua sekitar tahun 160 sudah ada yang namanya kanon Muratori. Persebarannya lengkap sampai di wilayah barat dan timur, baru kemudian surat-surat Paskah dari Athanasius, baru kemudian konsili Kartago. Tapi sejak tahun 160-an itu sudah ada. Karena apa? Menghadapi bidat Markion yang mengobrak-abrik Alkitab gitu loh. Dari sinilah sejarah itu bisa runut kita sampaikan. Kemudian Thomas itu dicatat namanya, maka muncul yang namanya Injil kanak-kanak Yesus dari Thomas. Lalu kisah Rasul Thomas itu ditulis abad keempat Masehi. Kemudian ditemukannya penemuan Nag Hammadi sekitar tahun 1945 di Mesir, baru koleksinya lengkap nanti. Injil-injil palsu itu. Pada tahun 233 Hippolytus. Siapakah Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Ya, Irenaeus itu siapa? Muridnya Polikarpus. Polikarpus itu siapa? Muridnya Yohanes. Yohanes itu siapa?
bukan Yohanes Haryono. Yohanes itu muridnya Yesus Kristus, kan jelas sekali silsilahnya itu loh. Ya, silsilahnya jelas. Jadi bukan sekedar kalau di orang modern kan siapa Hippolytus, siapa Irenaeus, itu nggak ada di Alkitab. Akibatnya ya banyak demit-demit muncul tadi. Terus gereja tidak bisa menjawab karena apa? Terlepas dari kesinambungan sejarah, mengalami yang namanya diskontinuitas sejarah. Maka kita bisa melihat Hippolytus misalnya, dia mengatakan jangan seorang pun membaca Injil Thomas karena buku ini bukan karya seorang dari 12 Rasul Kristus, tapi karangan ketiga dari murid Mani yang sesat. Jadi sebetulnya Mani itu pendiri agama baru, ya, di abad ketiga. Jadi Mani itu punya agama tapi kitabnya dinamakan Injil juga. Injil Mani namanya. Jadi Evangelion de Mani. Mani itu anaknya seorang Zoroaster, agama Persia kuno, umur 12 tahun katanya mendapatkan petunjuk dari dewa, dari yang ilahi, bahwa dia akan diangkat jadi nabi. Lalu kemudian ketika dia dewasa mendakwahkan kenabiannya dan menyebut ajarannya sebagai Dinanuhra, agama terang. Lah Mani ini mengatakan bahwa dia adalah Kutmata Deslige, penutup nabi-nabi. Dia juga mengaku diri sebagai Kutmata Denebie, penutup rasul-rasul, Kutmata Deslige, dan penutup nabi-nabi, Kutmata Denebie. Dia merupakan penyimpul dari ajaran Adam sampai kepada Yesus yang disebutkan Iso atau Isa. Itu kira-kira ditulis pada abad keempat. Ada 3 Isa yang namanya Isa Patibilis, Isa Mesiha. Itu ajaran dia. Kemudian dia mengatakan bahwa sayalah Parakletos yang dijanjikan Yesus. Parakletos itu sang penghibur, sang penolong yang dijanjikan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi katanya dia Injil Thomas itu sangat bercorak Manikian. Makanya itu jangan dibaca. Yang ngomong begini ini Bapak gereja yang diajari langsung oleh murid dari muridnya Rasul. Begitulah pembuktian gereja kuno, saudara-saudara. Lalu naskah Injil Thomas sekarang disimpan di mana? Di Museum Koptik Kairo, Mesir. Dikoleksi sebagai salah satu sumber dari studi heresiologi, studi tentang ilmu bidat-bidat. Nah, saudara pergi ke Mesir, di Kairo lama ada Museum Koptik. Loh, yang punya naskah saja tidak pernah heboh. Oh, yang heboh National Geographic. Yang punya naskah itu kan gereja Koptik. Gereja Koptik yang nyimpen naskahnya, termasuk yang namanya Injil Thomas itu disimpan di Kairo. Yang punya naskah aja tidak heboh. Kenapa yang heboh film Hollywood? Ya itu dijadikan itu The Last Tomb of Jesus Christ, katanya kuburan Yesus yang terakhir ditemukan. Macam-macam Yesus menikah sama Maria Magdalena, termasuk dasarnya buku yang namanya Injil Maria Magdalena dan Injil Filipus ini. Disimpan di Kairo. Ini dasarnya, ini bukan Injil, tapi ini ditulis abad keempat. Nah, jadi ada dua klasifikasi tentang naskah-naskah itu ya. Yang pertama ini 13 gotek yang dari 52 buku ajaran gnostik. Saya kasih judul siapa takut. Sekarang bukunya aja bisa dibaca kok. Tidak ada yang membakar. Yang dibakar tuh jagung, ayam bakar itu tidak ada, orang bakar Alkitab itu tidak ada kok, GR sekali. Ini buktinya ya. Semua dikoleksi dari misalnya kodek pertama ya, misalnya namanya Doa Rasul Petrus, Apokrifon Yakobus, Traktat Kebangkitan, lalu kodek kedua termasuk Injil Thomas, Injil Filipus. Nah, ketika saya ngomong Injil Filipus, Injil Thomas, saya punya naskahnya langsung. Tidak sekedar googling saja, membaca dari Google yang belum tentu benar kan, harus cross check loh. Misalnya kita bicara tentang Injil Thomas, ini saya punya naskahnya di sini. Ini ada berjilid-jilid buku seperti ini. Kenapa kok ditulis bahasa Arab, Pak? Karena saya belinya di Mesir. Ya. Di gereja di Mesir kan bahasanya bahasa Arab kan. Jadi itu pertimbangan pertama, pertimbangan kedua, karena lebih murah dari yang bahasa Inggris. Ini murah sekali di Mesir itu, harganya paling-paling ya tidak sampai 7 pon waktu itu ya. 7 pon itu sekarang, kalau sekarang ya kita 15.000 lah.
waktu saya beli ini. Jadi kan murah sekali bukunya. Tapi pesawatnya ke Kairo enggak murah ini kan. Jadi jangan GR karena Arab kemudian ini meniru-niru Islam. Loh, Islam baru muncul abad ke-7. Ini gereja abad pertama, ya toh. Gereja Koptik itu, ya semua gereja-gereja kuno itu kan dari abad pertama. Gereja-gereja Ortodoks itu abad pertama. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarah dari bahasa Koptik mulai dipakai bahasa Arab. Nah, pemakaian bahasa Arab itu juga sudah terjadi misalnya di Syria sebelum ajaran Islam muncul. Kalau nggak percaya coba lihat, jangan membaca buku Kristen, baca buku Islam saja. Misalnya bukunya Pak Qures Shihab misalnya, Mujizat Al-Quran. Terus di dalam buku itu ada prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Prasasti itu ada tanda salibnya, coba cari bukunya. Atau beli bukunya Kamil Al-Baba, Islamic Calligraphy misalnya. Itu ada pemakaian huruf-huruf Arab itu sudah ada di gereja sebelum zaman Islam. Misalnya prasasti Umul Jimal pertengahan abad ke-6 itu diawali dari kata-kata Allahu Ghaffara li Ulai, Katib Ubaidah. Jadi Allah menguasai Allah mengampuni keluarga Ulai. Di situ ditulis di gereja. Lalu kemudian prasasti Jabat itu tahun 512. Sedangkan Nabi Muhammad itu lahir tahun 571. Sudah ada prasasti Arab, ada tanda salibnya di situ dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Ya, Bismillah manaf wahani barmar al-qois. Itu bunyinya begitu. Bismillah itu demi nama al-ilah, demi nama Allah, demi nama Tuhan. Lalu manaf wahani. Ini Pak Hani ada di sini. Itu nama Arab manaf dan hani bar anak mar al-qois. Di sini kata Arabnya pun belum bin bar. Bar itu bahasa Aram. Misalnya Barnaba, Bartolomai menjadi Bartolomeus. Lain dengan bahasa Jawa, Baradus, Barudan, beda itu. Jadi semua itu kalau bicara mesti ada referensinya. Jangan sekedar katanya atau dia ngambil dari internet nggak tahu sumbernya dari mana. Gitu loh saudara-saudara. Nah ini semua bisa di cross check sekarang ya. Ada wahyu gnostik tentang Petrus. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ciri-ciri dari tulisan gnostik? Gnostik itu sih apa artinya? Gnostik itu artinya ngelmu atau esoteric knowledge. Jadi artinya bukan ilmu pengetahuan secara objektif ya, tapi ngelmu. Ngelmu itu artinya orangel yang wis ketemu, itu bahasa Jawa. Ngelmu itu ya ngelmu rahasia itu loh. Jadi memang tidak bisa di cross check. Nah, orang-orang gnostik ini latar belakangnya apa coba ya, latar belakangnya orang gnostik ini. Nah, ini sebetulnya sudah ada dalam Alkitab kaum gnostik ini. Ini misalnya kita membaca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Hai anak-anakku, ini saya ambil dari terjemahan bahasa Arab ya. Ayyuhal auladu i'lamu annana na'isu al-an fi zamanil akhir. Wa kama sami'tum annahu sawfa yati akhiran masihud dajjalun. Hai anak-anakku, zaman ini adalah zaman akhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang Al-Masih Dajjal, Antikristus akan datang dan sekarang ini telah banyak bangkit Antikristus. Itulah tandanya bahwa zaman ini benar-benar adalah zaman yang terakhir. Jadi kata Dajjal saudara itu bukan bahasa Arab asli. Itu kata diambil dari bahasa Aramaik, Mesih Kadagala. Mesih Kadagala itu maknanya dua. Dalam Injil Matius kata Aram, bahasa Aram bukan Arab ya, Aramaik, itu bahasanya Yesus. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani pseudo Kristo, Kristus palsu. Jadi Dagala itu artinya palsu maupun pelawan. Sementara dalam 1 Yohanes diartikan dengan anti Kristus. Jadi yang melawan Kristus. Dalam Injil Matius, Kristus tiruan.
Nah itulah maka muncul kata Mesiha Dagala. Ini saya tidak ada urusannya dengan hadis Nabi Muhammad, gak ada. Ini saya bicara Alkitab ini. Dan Alkitab bahasa Arab juga menerjemahkan kata Dajjal dari bahasa Aramaik Dagala. Makanya misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Manu Dagala. Siapakah Dajjal itu? Siapakah pendusta itu? Ila in aina dekapar di Yesua lahua Mesiha hanahu Mesiha Dagala. Itu bahasa Aramaik. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Anak, maksudnya. Lalu di akhir kalimat itu dikatakan itulah antikristus, hanahu Mesiha Dagala. Nah kata Mesiha Dagala kemudian menjadi bahasa Arab Dajjal. Makanya orang Kristen itu harus punya kemandirian referensi, kemandirian teologis. Karena apa? Sekarang orang lihat ada gambar piramid ditulis mata satu, kita heboh. Katanya wah ini antikristus sudah hadir, uang dolar diotak-atik, ya kan? Padahal sebetulnya konteksnya segitiga itu adalah gerakan yang disebut gerakan semacam teosofi kalau di Indonesia. Dulu pusatnya salah satunya di Solo itu ada Logir. Karena apa? Sekarang orang lihat. Dulu itu ketua BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, itu salah satu ketua dan tokoh teosofi Indonesia, namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi kelompok ini tidak disukai dengan beberapa kelompok yang fanatik karena dianggap mencampur adukkan semua agama. Tapi sekalipun kita tidak setuju dengan pencampuraduan semua agama, tapi dari kelompok ini lahirlah kaum nasionalis yang kebanyakan bisa menyimpulkan bahwa Indonesia tidak boleh dibangun berdasarkan agama tertentu. Kalau orang agama tidak suka dengan gerakan ini, tunjukkan dirimu lebih nasionalis daripada mereka yang dianggap tidak punya agama atau mencampurkan agama. Ini fair, saudara-saudara. Padahal kenapa disebut mata satu itu? Itu bukan mata Dajjal. Lah kalau Dajjal mata satu kan itu versi Islam itu kan. Padahal kalau Anda tanya orang Jawa mata satu itu positif maknanya. Mata satu itu kalau orang rincer apa burung itu titis banget kan gini kan. Nah, makanya kalau di dalam sastra Jawa misalnya beberapa serat itu dituliskan lamun jalmo jawi moto siji ahli budi weruh critani ro. Jadi kalau orang jalmo jawi moto siji itu sudah mantep kepada Gusti Kang Akarya Jagat, orang noleh tengen, orang noleh ngiwo. Satu komando itu. Jadi bukan mata Dajjal. Dajjal pun bukan Dajjal versi Alkitab, tapi versi Islam. Itu jadi setiap agama itu kan memiliki tafsir atas kitabnya masing-masing. Kita tidak usah mengintervensi kitabnya orang. Maka ketika saya bicara tentang Dajjal, ya Dajjal Alkitab, bukan Dajjalnya agama lain. Nah saudara-saudara, ciri Dajjal apa? Ini Dajjal Alkitab loh. Saya tidak ada urusannya dengan agama lain. Karena kata Dajjal itu sudah muncul sebelum zaman Islam. Ya, cirinya ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara, roh yang berasal dari Allah itu kul ruha demautian di Yesua Mesiha atta bibasar min Allahi. Setiap roh ya yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Sebaliknya, wikul ruha dila mautia di Yesua ita bibasar laitih min Allaha ila hada min Mesiha hidagala. Tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah Al-Masih Dajjal. Nah, jadi cirinya Dajjal apa? Tidak mengaku Yesus sebagai pernah jadi manusia. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran gnostik tadi. Jadi Yesus itu tampaknya saja jadi manusia. Dia tidak benar-benar jadi manusia. Jadi ketika Yesus itu muncul, ya dia muncul seolah-olah saja jadi manusia. Nanti kalau
tiba-tiba diperhatikan, tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi tidak mungkin katanya orang Gnostik ini berkembang lagi menjadi kelompok namanya doketisme. Doketisme itu berasal dari bahasa Yunani dokein, artinya tampaknya saja dia manusia. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar manusia. Gitu. Dia datang, lalu dia pergi, dia datang, dia pergi, maunya dia. Makanya terus ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu, suka-sukanya dialah. Karena tidak real benar-benar jadi manusia. Itu loh. Maka nanti di abad ketiga muncul lagi ajaran baru yang akarnya dari Gnostik. Karena Yesus itu tidak pernah jadi manusia, hanya tampaknya saja jadi manusia, maka muncul ajaran Basilides. Lalu kalau dia tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana mungkin dia mati? Bagaimana mungkin dia disalib? Makanya kemudian abad ketiga muncul ajaran Basilides, yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus, yaitu Simon Kirene. Ini dari abad ketiga, semua akarnya dari ajaran Gnostik. Nah, dari ajaran Gnostik itu, saudara-saudara, kita bisa melihat, ya, misalnya bagaimana Gnostik awal ini dihantam oleh Rasul Yohanes ketika Rasulnya berkata, inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apa artinya datang dengan air? Itu baptisan. Jadi Yesus Firman Allah yang benar-benar menjadi daging dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi real, jadi manusia. Kehologos sax egeneto, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita telah melihat, berarti bisa dilihat dengan mata kita, bisa diraba dengan tangan kita, kata Rasul Yohanes. Jadi Yesus benar-benar real menjadi manusia, karena itu dia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu datang dengan darah, itu penyalipan. Sang Firman itu benar-benar menjadi daging pada saat kematiannya, meskipun kodrat ilahinya tidak tersentuh maut, namun merasakan mati dalam kodrat insaninya. Makanya tidak usah tanya, Yesus itu Tuhan kok mati? Siapa yang mengatakan Tuhan mati? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Memang kalau bicara tentang kebenaran Alkitab itu ya gampang-gampang sulit. Artinya kalau kita menyerahkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, itu akan menjadi mudah. Tapi kalau kita ngeyel sendiri mesti sulit itu. Benar apa tidak? Nah, inilah kata Firman. Makanya Rasul Yohanes menegaskan memang benar-benar Yesus itu menjadi manusia. Maka ya dia lahir, dia mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, itu real, bisa dilihat. Itu akan menjadi mudah. Tapi kalau kita ngeyel. Nah, sekarang tentang Injil Thomas ini banyak teori, salah satunya seorang yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu lahir dari komunitas Thomas. Thomas itu di karang-karang punya komunitas. Padahal Thomas itu jelas sekali mengabarkan Injil sampai ke India. Thomas punya murid namanya Tadai atau Tadius. Dan itu kalau di dalam gereja kuno kan tuh bisa dilihat silsilah keilmuannya itu dari mana. Tapi kalau kita reka-reka sendiri secara modern kan orang diduga tidak pernah ada kepastian. Thomas itu jelas sekali jadi mengabarkan Injil sampai ke India. Nah ini karena saudara-saudara, karena buku-buku Gnostik itu cirinya adalah ngelmu tadi, esoteric knowledge tadi, maka apa yang ditekankan di sana? Tradisi mistik yang ditekankan. Jadi benar kalau dikatakan di dalam Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, itu ada ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami secara bahasa Alkitab, tapi memang itu adalah bahasa
mistik ya, bahasa yang memang spekulatif. Misalnya di dalam Injil Yesus Filipus, Injil mengatakan di dalam Injil Thomas Naghamati yang ditemukan di Mesir tahun 45 itu karangannya orang di abad ketiga. Secara apa ya? Dia mengatakan begini, Bahasa Alkitab bahwa usirlah perempuan itu dari hadapanku. Misalnya, mengapa wahai guru? Karena perempuan itu tidak layak menerima kehidupan yang kekal. Lalu Petrus mengatakan, bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang kekal? Suruh dia jadi laki-laki. Dia mengatakan begini. Masa begini ucapan Yesus? Bahwa Ya kan? usirlah. Ini bisa disalahgunakan oleh orang modern nanti kalau dia tafsir-tafsir. Suruh operasi kelamin. Masa begitu? Tapi ini kan bahasa mistik. Bahasa mistik itu kan subjektif. Kayak ungkapan Siti Jenar misalnya, itu kan subjektif. Jadi tidak bisa dipahami menurut bahasa sehari-hari yang memang maknanya real. Ini enggak real. Tapi sama-sama naskah gnostiknya mengatakan begini. Ini yang dipakai orang untuk dasar bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu. Bukan subjektif. Nih kalangan modern, misalnya yang digunakan oleh Dan Brown, penulis buku Da Vinci Code, ya, bahwa Yesus itu sama-sama naskah gnostik berdekatan, artinya berhubungan karib dengan Maria itu lebih daripada rasul-rasulnya yang laki-laki. Sehingga Petrus cemburu. Lalu dia mengatakan, guru, mengapa engkau lebih dekat dengan Maria Magdalena ketimbang lebih dekat dengan kami? Lalu diberikan narasi. Begitu dekatnya Yesus dengan Maria Magdalena sehingga Yesus sering mencium bibir Maria Magdalena. Masya Allah. Sehingga Petrus ini buku yang begini ini yang beredar ini, The Gospel of Gumbali Mukio ini yang seperti ini sering muncul ini. lebih dekat dengan kami. Tapi oke lah kalau itu bahasa mistik ya. Artinya orang gnostik itu tidak ada yang menikah, Sehingga Yesus karena selibat bibirnya. tidak menikah, dia itu merendahkan hidup perkawinan. Buku yang Karena orang gnostik tidak menikah, maka ayat ciuman bibir itu ciuman mistik, bukan ciuman erotik. Kemudian ada bukunya tadi, The Erotic Gospel of Mary Magdalene misalnya. Tidak seperti itu. Jadi orang modern menafsirkan teks Alkitab di luar konteks, menafsirkan teks gnostik juga seenaknya sendiri. Maka naskah-naskah gnostik itu tidak bisa dipahami sebagai misalnya ciuman bener-bener ciuman erotik ya, terus Maria Magdalena dikait-kaitkan dengan istrinya Yesus. Hanya orang yang tidak tahu sejarah dan pikirannya lompat-lompat yang punya kesimpulan seperti ini. Pikiran lompat-lompat itu apa? Pertama kan teks sejarah itu tidak usah ngomong Alkitab, tidak usah ngomong apa Yesus atau murid-muridnya, ngomong tokoh sejarah manapun, Napoleon Bonaparte, Pangeran Diponegoro, Patih Gajah Mada, ya semua berlaku. Kalau kita ngomong Patih Gajah Mada ya jangan memakai sumber abad 18. Masa ngomong Patih Gajah Mada memakai sumber dari zamannya Pangeran Diponegoro? Kan jaraknya ratusan tahun. Jarak ratusan tahun itu membuat apa yang terjadi pada zaman yang sebenarnya itu menjadi apa ya, menjadi distorsi. Jadi misalnya kalau kita membaca misalnya Gajah Mada atau Hayam Wuruk, pahami menurut sumber sejarah yang sejaman. Misalnya negara Kertagama. Nah, negara Kertagama itu sumber primer untuk kerajaan Majapahit di puncak keemasannya, karena yang nulis pelakunya sendiri. Tapi ya kalau Anda melihat Pangeran Diponegoro misalnya, Pangeran Diponegoro kan nulis buku yang judulnya Babat Diponegoro dalam bentuk mocopat ketika dalam pembuangan di Manado. Ini sumber primer karena ditulis oleh sang pangeran sendiri. Tapi kalau Pangeran Diponegoro menurut catatan Belanda, tentu dari perspektif Belanda kan, Diponegoro itu pemberontak, Diponegoro itu penghasut itu kan. Tapi karena dia sejaman, ketika menggambarkan misalnya zaman Diponegoro minumannya dawet misalnya cocok. Tapi kalau zaman Diponegoro minumannya Coca-Cola tentu tidak cocok ya kan. Ini yang namanya sumber sejarah sejaman. Nanti kalau dia penuturannya orang lain,
sudah ada interpretasi namanya sumber sejarah sekunder gitu loh. Lah dari segi kriteria sejarah semua The Gospel of Gumbale Mukio ini tidak sesuai karena ditulis ratusan tahun setelah peristiwa gitu loh. Nah, karena tidak sesuai tadi, maka orang-orang Gnostik itu cari apa? Pembenaran. Kalau pembenaran itu begini. Ini banyak yang saya lewati ya. Nah, ini dulu. Ini dulu. Misalnya Logia ke 114 di Injil Thomas jelas-jelas bersifat ajaran Plato, bukan ajaran Yesus. Lalu konsepsi-konsepsi yang aneh, misalnya proses menjadi laki-laki dalam sabda Yesus, itu sesungguhnya juga tidak dilihat dari terminologi Kristen di zaman Yesus, terminologi Platonik sebetulnya. Nah, banyak sekali. Lalu, nah, pembuktian historis ini terakhir dan sangat penting sebelum kita tanya jawab ya. Konsepsi-konsepsi yang aneh. Saudara-saudara melihat pada abad pertama, zamannya Rasul Yohanes, ada pemimpin bidat yang namanya adalah Kerintus. Bukan Korintus, kalau Korintus nama kota ya, Kerintus. Kerintus ini mengajarkan tadi, Yesus seperti yang kemudian direaksi oleh Rasul Yohanes dalam kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Makanya dalam Injil Yohanes juga ditekankan firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan seperti manusia atau setengah manusia, tapi benar-benar menjadi manusia. Tapi dalam kodrat ilahinya sebagai firman Allah, Yesus sepenuhnya Allah. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, en arki in hologos, ke hologos in prostontion kitios in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai firman Yesus sepenuhnya Allah, sebagai wujud nuzulnya ketika menjadi manusia, turunnya sebagai manusia, dia benar-benar manusia. Maka darah dagingnya diambil dari darah daging Bunda Maria. Makanya Yesus disebutkan dalam Injil Lukas pasal 1:42 itu adalah buah tubuhmu, yaitu buah tubuh dari Bunda Maria, karena dia tidak lahir dari benih seorang laki-laki. Nah, kemudian kebenaran kitab suci yang seperti ini digugat oleh para bidat tadi. Setelah Korintus itu zamannya Markion. Nah, Markion itulah yang kurang ajar karena dia apa? Karena dia mau merevisi perjanjian baru. Maka perhatikan, dia menyusun kanon sendiri. Kanon Markion itu yang pertama, misalnya Injil Markion. Nah, Injil Markion itu sebetulnya Injil Lukas yang dipotong 3 pasal. Ini memang kurang ajar sekali manusia ini. Tapi karena duitnya banyak, maka dia rebitkan Alkitab sendiri. Maka perhatikan, dia pedagang kapal Markion itu. Jadi ingat loh, kalau saudara diberi berkat banyak, jangan ngarang-ngarang Alkitab sendiri. Ini contohnya abad kedua sudah ada. Zamannya Markion ini, ya toh. Lah Markion itu karena ajarannya Gnostik tadi, ajaran Gnostik itu apa? Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Maka ya, karena tidak benar-benar jadi manusia kan tidak mungkin ada kelahirannya. Yang lahir itu kan benar-benar manusia, karena dia tidak benar-benar manusia. Dia tidak pernah lahir. Kira-kira seperti itu. Injil Matius memuat inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Buang ke tong sampah. Injil Markus buang. Injil Yohanes apalagi, karena Yohanes menegaskan firman telah menjadi manusia. Apalagi Yohanes itu adalah musuh bebuyutan dari kaum Gnostik. Karena rasul-rasul itu yang lain ya, Petrus meninggal tahun 64 Masehi di Roma. Kemudian Paulus tahun 67 Masehi di Roma. Markus itu meninggal di Mesir misalnya. Bartolomeus di tanah Arab misalnya. Barnabas di Siprus. Tapi Yohanes itu meninggal dalam usia tua dan dia tidak dibunuh sebagai seorang yang mati syahid. Rupanya Tuhan punya rencana khusus untuk Yohanes, dikasih usia panjang untuk menghadapi kaum Gnostik tadi. Lalu setelah zamannya Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna. Dia meninggalkan satu dokumen untuk kita yang ditulis dengan tangannya sendiri.
Dokumen ini menggambarkan bagaimana dia mengelola jemaat di Smyrna, bagaimana Injil dikabarkan, termasuk bagaimana catatan tentang perjumpaannya dengan kaum-kaum sesat tadi. Yohanes punya murid. Sementara Korintus ajarnya diteruskan oleh Markion. Jadi Markion itu hidup sejaman dengan muridnya Yohanes. Itu bisa dilihat. Jadi kronologi sejarahnya. Suatu saat kemudian Markion itu bertemu dengan Polikarpus. Lalu ditanya, apakah Bapak masih kenal saya, katanya. Katanya Polikarpus, tentu saja aku mengenalmu karena kamu anak sulung setan, katanya. Jadi apa yang sikapnya yang sangat frontal terhadap kaum heretik, kaum bidat itu mirip dengan Rasul Yohanes. Jadi itu memang muridnya ya. Nah kemudian dalam dokumennya itu Markion itu kemudian mengambil hanya Injil Lukas yang dipotong pasal 1, 2, 3. Pertanyaannya kenapa dipotong? Karena Lukas juga mencatat silsilahnya Yesus dalam pasal 3. Lukas juga menceritakan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Berita malaikat kepada Bunda Maria. Wah ini nggak cocok ini. Pasal 1, 2, 3 dibuang, dimulai pasal keempat sampai pasal 24 dan diberi judul The Gospel of Marcion, Injil menurut Markion. Lalu surat-surat Paulus yang lain diterima, misalnya Galatia, 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Tapi yang lain-lain ditolak, misalnya ini Matius, Markus, Yohanes ditolak, 1-2 Timotius ditolak, Titus ditolak, Ibrani ditolak, 1-2 Petrus ditolak, 1-2 Yohanes ditolak, 1-2-3 Yohanes, Yudas dan Wahyu ditolak. Yang diterima yang ini. Lalu gereja bertindak, kitabnya diobrak-abrik kok. Bagaimana dia diam? Muncul yang namanya kanon muratori. Nih, kanon muratori ini kemudian menyusun sebagai reaksi bahwa kamu tidak boleh semena-mena dengan apa yang diwariskan kepada kami oleh para rasul. Maka muncul kanon pertama, kanon muratori. Nah jadi ingat ya, bukan gereja baru bikin abad keempat, jadi abad kedua sudah ada kanon muratori ini. Persebarannya ke barat, ke timur, kemudian menjadi selesai ketika surat-surat Paskah dari Athanasius di Alexandria dan kemudian ditetapkan di Kartago. Bukan baru ada abad keempat, ini selalu saya ulang-ulang karena banyak Injil-Injil yang dibuang, hanya 4 yang diterima, tidak seperti itu kenyataannya. Kemudian fakta apalagi yang bisa digali dari catatan ini? Yang pertama, bukankah ajaran Markion itu lebih tepat dengan Injil Yudas? Bukankah ajaran Markion itu lebih tepat sama dengan Injil Filipus? Bukankah ajaran Markion itu ajaran gnostik yang sama dengan Injil Maria Magdalena? Bukankah ajaran gnostik dari Markion itu sama dengan kisah Rasul Yohanes yang berasal di abad keempat, yang bukan Yohanes yang menulis aslinya, tapi orang yang mencatut nama Yohanes? Tapi kenapa dia pakai perjanjian baru? Kenapa tidak pakai buku-buku yang jelas-jelas sesuai dengan pandangannya? Jawabannya simple. Karena yang namanya The Gospel of Philip belum ada pada zaman Markion. Karena yang namanya The Gospel of Mary Magdalene belum ada di zaman Markion. Karena apa yang disebut The Gospel of Peter belum ada di zaman Markion. Karena apa yang disebut kisah Rasul Yohanes belum ada di zaman Markion. Maka satu-satunya yang ada adalah perjanjian baru. Makanya perjanjian baru diotak-atik sama dia, perjanjian baru direvisi sama dia, dan gereja bertindak. Ini bukti bahwa satu-satunya sumber dokumen sejarah tentang kehidupan Kristus, para muridnya, itu hanya ada kitab suci perjanjian baru. Yang lain-lain itu muncul kemudian. Nah itu saudara-saudara, kekalahan kaum gnostik, kekalahan kaum heretik itu karena dia tidak punya kesinambungan sejarah. Karena itu bagaimana caranya dia untuk menghadapi diskontinuitas sejarah ini? Ada kitab suci perjanjian baru. Yang lain-lain itu muncul kemudian. Tidak bisa jalan. Itu saudara-saudara, kekalahan kaum gnostik. Bagaimana cara dia menghadapi diskontinuitas sejarah ini? Perhatikan ini. Ini The Gospel of Judas.
yang pernah diterbitkan oleh Gramedia ini, untuk menghadapi ya, yang pernah heboh kira-kira tahun 2007-2008. Inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yudas Thomas kembaran Kristus. Ini The Gospel of Thomas, logia pertama. diskontinuitas sejarah. Ini naskahnya Injil Thomas. Ini the gospel Inilah kata-kata rahasia yang diucapkan Yudas Thomas, si kembaran Kristus. kira-kira tahun 2000. Bandingkan dengan Injil Yudas. Inilah kata Pasal pertama. rahasia. Inilah rahasia wahyu yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Ini naskahnya. Cross checknya bagaimana? Dia sudah gantung diri. Kata-kata rahasia. Jadi memang dipilih Yudas itu karena apa? Nggak bisa dikonfirmasi karena sudah mati. Bandingkan dengan Injil Yudas. Kira-kira seperti itu. Kenapa digunakan selalu kata misterion rahasia, misterion rahasia? Yang dikatakan Karena oleh menghindari Yesus dalam cross check percakapannya dengan sejarah. Yudas seminggu. Nah inilah caranya dulu bapak-bapak gereja mempertahankan ajarannya. Jadi memang Ini dipilih Yudas diucapkan itu karena apa? oleh Konfirmasi karena sudah Irenaeus dari Lyon. Ini kira-kira seperti itu. gambarnya ya. Kenapa digunakan selalu Ini kata saya kutip ini dari misterion, rahasia, literatur yang misterion, berbahasa rahasia. Arab terjemahan ya. Karena menghindari Irenaeus dari Lyon. cross-check sejarah. Kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh ratu-rasul. Begitu pula mereka yang menggantikannya hingga zaman ini, mereka tidak mengajarkan ataupun mengetahui sedikit pun ocehan-ocehan yang sesat itu. Seandainya para rasul mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi itu dan bisa memberitahukannya kepada mereka yang sempurna secara tersendiri dan rahasia, bukankah lebih masuk akal kalau mereka memberitahukannya kepada kaum yang dipercayakan untuk mengurusi jemaat-jemaat? Sebab rasul-rasul menghendaki para penggantinya sempurna tanpa aib. Nah kesempurnaannya itu salah satunya dibuktikan apa? Misalnya Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi kalau ada ajaran yang geser segera dapat diketahui. Jadi sebetulnya ketika gereja melakukan konsili itu dicontohkan oleh para rasul sendiri. Ketika Kisah Rasul pasal 15 kemudian membuat keputusan bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang di Antioquia tidak wajib untuk melakukan hukum Musa. Karena itu janganlah memaksakan hukum itu kepada mereka yang di luar orang Yahudi. Terus putusannya dikatakan apa? Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Bukan putusan Petrus seorang, bukan putusan Paulus seorang. Maka putusan Roh Kudus lewat kami, lewat komunitas rasuli. Karena itu tuduhan bahwa Kristen ajaran Paulus ini suara orang modern. Zaman dulu, zaman para rasul tidak pernah seorang bisa mengajar atas nama dirinya sendiri. Harus putusan Roh Kudus dan kami. Jadi Roh Kudus berbicara lewat komunitas supaya apa? Kalau suatu saat ada yang menyimpang, yang lain bisa menegur. Sehebat apapun seorang pemimpin gereja yang disebut patriark itu bisa salah. Makanya Nestorius adalah patriark Konstantinopel. Ketika jatuh pada ajaran sesat, gerejanya tidak ikut-ikut. Gereja Konstantinopel tetap jalan, yang terdepak adalah patriarknya yang sesat yang namanya Nestorius. Benar apa tidak? Tapi kalau gereja modern bisa bahaya. Dia bikin yang salah, ditegur sama sinodenya, bikin sinode baru. Benar apa tidak? Lah caranya gereja kuno di dalam memelihara ajaran rasuli itu adalah hierarkis kolegial. Hierarkis saatnya ada aturan step ketaatan ya, seperti undang-undang yang di bawah harus taat pada undang-undang yang di atasnya dan seterusnya sampai yang tertinggi. Tetapi di puncak yang tertinggi itu tidak ada pemimpin tunggal, tapi pemimpin yang sifatnya kolegial. Jadi ketika Patriark Konstantinopel keliru, konsili memutuskan Nestorius telah keluar dari kebenaran. Gereja Konstantinopel tetap jalan. Gereja tidak pernah melakukan kesalahan hanya gara-gara pemimpinnya salah. Jadi itu yang pertama dari apa yang disebut suksesio apostolik, seperti yang ditunjukkan pada bagaimana gereja akhirnya memilih kanonnya. Yang kedua dan terakhir, apakah penentuan itu karena untung-untungan? Tidak. Kenapa tidak? Jadi selain tulisan-tulisan yang muncul tadi,
bernuansa gnostik yang menekankan ilmu rahasia tadi supaya nggak bisa di cross check. Jadi misalnya Injil Thomas yang kedua mengatakan misalnya, apakah penentuan pecahlah kayu itu, tidak? pecahkanlah kayu itu, Kenapa tidak? maka aku Jadi ada di selain dalamnya. tulisan-tulisan yang muncul tadi, Pecahkanlah batu itu, aku pun hadir di dalamnya, menekankan kata ilmu Yesus. rahasia tadi supaya nggak bisa Kira-kira kalau jemaat Jadi misalnya, Kristen Injil di Yerusalem pergi ke Mesir, mengatakan misalnya, terus kemudian mendengar, pecahlah kayu lapor kepada gurunya, guru, pecahkanlah kayu itu. saya mendengar katanya di Mesir ada ajaran dari buku yang namanya Injil Thomas. Kalau kamu memecahkan kayu, Yesus ada di dalam kayu itu. Kalau kamu memecahkan batu, Yesus pun ada dalam batu itu. Benarkah guru? Gereja tinggal cross check. Kemudian mendengar Siapa yang mengajarkan? Namanya Thomas. Muridnya Thomas sudah meninggal. Murid dari muridnya Thomas masih ada misalnya. Thomas punya murid namanya Agius. Agai punya murid lagi dari Tadai atau Tadius punya murid namanya Agius. Tanya, benarkah gurumu mengajarkan seperti itu? Oh, dulu guru saya tidak pernah ngomong seperti itu. Tidak pernah ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Ya memang tidak pernah ngomong karena ini ajaran rahasia. Gitu loh. Jadi menyelamatkan dari cross check historis itu, ini kan rahasia, tidak diberikan pada setiap orang karena ilmumu belum sampai, makanya hanya diberikan pada orang-orang khusus. Gitu loh kira-kira. Jadi biasanya ajaran-ajaran sesat itu bersembunyi di balik ilham, wangsit, wahyu, pangsit, seperti itu kira-kira. Pangsit atau wangsit gitu. Karena supaya tidak di cross check. Beda dengan Alkitab. Alkitab bisa di cross check secara historis. Data sejarah sejaman cocok apa tidak? Jangankan baru 2000 tahun, saudara-saudara. Kores Agung yang membebaskan Israel, khususnya suku Yehuda dari pembuangan Babel, yang diceritakan dalam kitab Esra dan kitab Nehemia. Anda bisa membaca sekarang prasasti silinder Kores Agung yang diterbitkan langsung oleh si Kores sendiri. Anda bisa membaca tulisan pada zaman yang berdekatan dengan Sirus atau Kores Agung yang dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Itu bisa di cross check. Misalnya muridnya Plato, ini sampai ke dunia filsafat, dunia ilmu, bisa dihubungkan dengan kitab suci. Muridnya Plato itu ada yang namanya Xenopon. Xenopon ini ketika gurunya mengajarkan Republik, jadi bukunya Plato itu kan Republik ya. Kemudian seolah-olah itu menjadi satu-satunya yang ideal dalam kehidupan kenegaraan pada zamannya. Maka Xenopon itu melihat, oh tidak selamanya Republik itu baik. Lalu dia menulis buku judulnya Siropedia, kehidupan Sirus Agung. Itu ditulis tahun 430 sebelum Masehi. Bukunya itu sampai sekarang masih ada. Lalu disebutkan buktinya, lihat Kores Agung itu. Dia ini adalah penegak hak-hak asasi manusia. Dia telah melawan segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Dia mengajarkan kesamaan manusia di depan hukum. Itu ditekankan di sana. Maka bukan suatu kebetulan apabila Alkitab menyebutkan Kores Agung itu diurapi Tuhan, dipilih untuk membebaskan umatnya Israel dari penindasan atau perbudakan di Babel. Tetapi karena Kores Agung tidak sepenuhnya percaya kepada Allah Israel, atau demi kebebasan beragama itu dia memberi ruang seluas-luasnya kepada agama-agama, termasuk orang Israel membangun bait sucinya, diizinkan kembali ke Yerusalem. Maka di mata Tuhan, sehebat apa, sempurna apapun kelakuan atau ortopraksi dari Kores Agung, tetap ada kekurangannya. Walaupun engkau tidak mengenal aku. Ini bisa dijadikan rujukan dalam kehidupan partisipasi Kristen, dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara, ya kan? Kemudian dunia modern ini, Anda kenal yang namanya Thomas Jefferson, seorang bapak negara Amerika, bapak bangsa Amerika. Di perpustakaannya ada 2 buku, ya.
dari Ksenopon yang isinya adalah kehidupan Kores Agung. Dan buku itu yang mengilhami berdirinya negara Amerika. Sehingga lahirlah apa yang dikenal Declaration of Independence of America. Dari sosok yang oleh Tuhan muliakan sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi namanya Kores Agung. Dan menurut sejarah, Yosefus ahli sejarah Yahudi menulis Kores Agung ternyata membaca kitab Nabi Yesaya. Ini fakta-fakta yang bisa menarik untuk kita eksplorasi, untuk kita tekankan dalam partisipasi Kristen dalam kehidupan yang majemuk seperti ini, dengan tetap kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya. Dan karena itu maka satu, selain isinya adalah bersifat ilmu rahasia tadi seperti buku-buku yang The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, itu mengisi kekosongan. Misalnya tadi kan saya sebut di awal, antara umur 12 tahun sampai 30 tahun kan nggak diceritakan sejarahnya Yesus dalam Alkitab. Diisi kekosongan, muncul yang namanya The Gospel of Thomas. Misalnya di sini ada Injil Tuma al-Israeli. Ya, di buku ini dikatakan Yesus ketika umur 5 tahun, ya karena memang itu tidak ada di Alkitab kan, kekosongannya diisi, dikira-kira mungkin. Wah, Yesus itu hebatnya kayak gitu, kira-kira umur 5 tahun mainannya dengan siapa ya, kira-kira gitu. Di karang-karang sendiri, umur 5 tahun Yesus itu lagi main-main di genangan air di pinggir jalan sama teman-temannya. Lalu membuat tanah liat dibentuk seperti burung. Nah kemudian Yusuf bapaknya ditegur sama imam-imam Yahudi. Tuh lihat anakmu itu, hari Sabat kok dia main-main di gerbang jalan, membuat sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Hai anakku, mengapa engkau selalu menyusahkan kami? Bukankah ini adalah hari Sabat? Yesus kecil tadi mengatakan, dengan ini aku ingin menunjukkan kemuliaan Bapakku. Maka burung-burung yang dibuat dari tanah liat tadi ditiupnya dan terbang sungguh-sungguh menjadi burung. Itu ada dalam buku yang namanya Injil Thomas. Nah kalau itu mau dipakai orang Kristen, untung apa enggak kita? Untung, karena Yesus itu luar biasa, mujizatnya umur 5 tahun aja ada. Tapi gereja nggak pernah ngambil itu, karena apa? Itu tidak bisa dibuktikan secara historis, karena apa? Munculnya tulisan itu baru abad keempat. Gereja tidak untung-untungan dengan iman kebenaran ya kebenaran, karena Alkitab tidak mencatat itu di abad yang sama. Bahkan bukan hanya umur 5 tahun, baru bayi digendong sama ibunya, Mama Maria, Yesus itu sudah bisa ngomong. Itu di mana dicatat? Di dalam Injil Tufuliah yang ditulis pada abad ke-5 dalam bahasa Latin dan bahasa Aramaik dan diterjemahkan dalam bahasa Arab abad ke-7. Di sini juga ada Injil Tufuliah Al-Arabi. Nah, di buku itu juga disebutkan tentang Yesus yang bicara pada waktu bayi, dan dia mengatakan ini anna Yesua kalimatullah, saya inilah adalah Yesus firman Allah yang diberitakan kepadamu wahai ibuku sesuai dengan pemberitaan malaikat Jibril al-Malak, wa abi arzalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Menguntungkan apa tidak? Kalau dipakai oleh gereja menguntungkan. Tapi karena apa? Karena abad pertama tidak ada cerita seperti ini. Sejarah tidak mendukung seperti ini. Jadi itu mungkin fiksi orang saleh. Fiksi orang saleh yang sering salah. Jadi sekalipun saleh tapi salah. Alkitab mencatat mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, mengubah air menjadi anggur. Ya sudah, itu catatan dari abad pertama. Gak usah diadadakan umur 5 tahun mainan di genangan air, membuat tanah ditiup jadi burung, atau menebak teka-teki makanan. Itu ada dalam catatan-catatan, misalnya kisah Yusuf An-Najjar dan macam-macam. Nah itu saudara-saudara, jadi jelas kenapa gereja menolak Injil-Injil yang lain, karena memang itu bukan Injil, tidak memenuhi, bukan hanya syarat rohani, tapi syarat historis pun tidak terpenuhi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita.